Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang sistem persamaan linear yang disingkat dengan SPL. Ya, ini bentuk persamaan linear ya. Ada variabel. Ya, variabelnya di sini kan X1, X2, Xn, kemudian A1, A2, An, dan B merupakan konstanta bilangan real. Ya, contohnya di sini X ditambah Y sama dengan 4. Ini kan dua variabelnya atau perubahannya ya, X dan Y. Kemudian 2X dikurang 3Y sama dengan 2Z ditambah 1. Ini persamaan linear 3 perubahan atau 3 variabel. Variabelnya X, Y, dan Z. Ya, ini ada beberapa sistem, ada beberapa persamaan linear ya. Jadi sistem persamaan linear itu kumpulan dari beberapa persamaan linear ya. Kemudian dari sistem persamaan linear ini kita akan merubah dia dalam bentuk grafik. Maka pengelompokannya di sini yang A ini merupakan koefisien matrik koefisien. Matrik koefisien itu berasal dari nilai yang ada di depan variabel ya, A11, A12, A1n. Ini dia ya. Berarti ini kan baris yang pertama, kemudian A21, A22, A2n. Ini baris yang kedua. Kemudian sedangkan X1, X2 sampai Xn ini merupakan matrik variabel ya, variabel. Kemudian B1, B2, Bn ini merupakan matrik konstanta yang berasal dari nilai di sebelah kanannya. Nah, itu sistem persamaan. Dari sistem persamaan kita rubah dia dalam bentuk matrik. Kemudian bentuk umum dari sistem persamaan linear dalam matrik itu, ini matrik A dikali matrik variabel sama dengan matrik konstanta. Ini ya untuk umumnya. Kemudian sistem persamaan linear ini ada dibagi dua. Ini tergantung nilai di sebelah kanannya ini. Ya, di sebelah kanannya ini kan B-nya ini, kalau B-nya tidak sama dengan 0, ini kan bentuk persamaan linear yang biasa ya. X sama dengan B. Ini kan bentuk biasanya. Kemudian kalau B-nya itu sama dengan 0, ini merupakan sistem persamaan homogen ya. Kalau dia sistem persamaan linear biasa kayak gini, maka kemungkinan hasilnya itu ada 3 ya. Solusi tunggal, banyak solusi, dan tidak ada solusi. Kemudian kalau dia homogen ya, dia selalu memiliki solusi dan dia memiliki 2 kemungkinan, solusi tunggal. Ini solusi tunggal dan banyak solusi. Ya. Kalau sistem SPL homogen ya, dia selalu memiliki solusi dan kemungkinan hasilnya itu solusi tunggal dan banyak solusi. Kalau dia SPL biasa ya, B-nya ini tidak sama dengan 0, maka ada 3 kemungkinan hasilnya nanti penyelesaiannya ada 3 kemungkinan. Ada dia nanti memiliki solusi tunggal, kemudian banyak solusi, dan tidak ada solusi ya. Ini solusi untuk mencari solusi atau penyelesaian atau pemecahan sistem persamaan linear ada 3 metode yang nanti akan Ibu ajarkan ya. Ada grafik, ada eliminasi dan substitusi, dan ada OBE. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama ya, kita menggunakan grafik. Ya, jadi cara menggunakan grafik itu
Cara menggunakan grafik, kita bikin garis lurus ya. Garis persamaan garis itu kan gabungan dari beberapa titik. Jadi kita cari masing-masing titik dari dua buah persamaan ini. Ya, caranya ya, untuk persamaan pertama caranya ya, X dikurang Y sama dengan 2. Untuk mencari titik persamaan satu buah titik di persamaan linear ini, kita harus menolkan salah satu. Ya, X-nya kita nolkan, Y-nya berapa? Masukkan 0 di sini, 0. Min Y sama dengan 2. Y sama dengan min 2. Itu satu titik. Jadi kita dapat titiknya itu 0, min 2. Kemudian untuk X-nya nih kan, X-nya 0. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Kita masukkan ke sini. Kalau Y-nya 0, di sini 0, X-nya sama dengan 2. Dapat satu titik lagi, berarti 2,0. Nah, kita tulis ya. Untuk persamaan pertama kita peroleh titiknya. Pertama kita peroleh titiknya 0,2 dan 2,0. Kita hapus dulu. Ya, kita hapus dulu ya. Sini kita tulis. Tuh persamaan pertama. Kita peroleh titiknya 0, min 2 dan 2,0. Nah, itu persamaan yang pertama. Untuk persamaan kedua, ini ya persamaan kedua. Kita misalkan X-nya 0, Y-nya sama dengan 2. Ya, 2 ya. Kita masukkan X-nya 0, Y-nya sama dengan 2. Kemudian kalau Y-nya 2, X-nya sama dengan 2. Maka kita dapat persamaan kedua. Titiknya 0,2 dan 2,0. Nah, kemudian kita gambar. Kita gambar grafiknya menggunakan sumbu X dan sumbu Y ya. Ini 2, ini juga 2. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Dah, kita gambar warnanya, kita bedakan ya, warna hitam. Persamaan pertama, kita titiknya 0, min 2, berarti X-nya 0, Y-nya min 2, ke bawah ya. Ini dia. Kemudian titik yang kedua 2,0, berarti X-nya 2, Y-nya 0 di sini. Kita kasih garisnya kita panjangin aja ya, lurus. Dah, yang untuk persamaan yang kedua kita peroleh 0,2, berarti 0, X-nya, Y-nya 2, berarti di sini. Kemudian 2,0, X-nya 2, Y-nya 0, X-nya 2 di sini ya. Nah, kita kasih warna beda. Salah.
tadi ya. Ini 2. X-nya di sini tadi kan. Ini titiknya. Dan yang tadi yang persamaan kedua juga di sini titiknya kan. Nah, ini juga kita hubungkan ini. Nah, inilah titiknya ya. Ini yang ini merupakan titik solusinya, solusi tunggal. Jadi solusi tunggalnya itu di titik 2,0 kan X-nya 2, Y-nya 0. Berarti solusinya tuh X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 0. Ya, kita dapat ya. Sini tadi kan. Itu solusi tunggal. Nah, kita tulis di sini, kita menggunakan grafik tadi dapatnya 2,0 kan titik potongnya. Ya, titik potong itu merupakan solusinya tadi. Ya, dia memiliki satu titik potong, berarti dia memiliki solusi tunggal. Jadi kan X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 0. Nah, itu dengan menggunakan grafik tadi ya. Kemudian kita cari dengan menggunakan eliminasi substitusi. Jadi ini kita hilangkan salah satu. Ya, kita hilangkan Y dulu. Ditambah X-nya 2X. Ya, 2X. Y-nya 0 sama dengan 4. X berapa? 2. Ya, X-nya udah dapat 2. X sama dengan 2. Kita substitusi ke salah satu persamaan. Ya, kita mau substitusi ke salah satu persamaan. Kita ambil aja persamaan yang pertama ya. Jadi X-nya sama dengan 2. Y sama dengan 2. X-nya sama dengan 2. Min Y sama dengan 2. Min Y sama dengan 2 kurang 2, 0. Y sama dengan 0. Ya, Y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0. Kita dapat dengan eliminasi substitusi, X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 0. Ya. Sama nih kan hasilnya nih. Ya. Nah, ini merupakan contoh dari solusi tunggal karena X-nya memiliki satu nilai, Y-nya juga memiliki satu nilai. Kalau kita lihat di grafiknya, dia memiliki satu titik potong. Ya, titik potong itu merupakan solusinya atau pemecahan masalah ya dari persamaan linear, dari sistem persamaan linear. Nah, kita lanjut contoh yang keduanya. Ini contoh yang kedua. Ya, kita menggunakan grafik. Kita menggunakan grafik X-nya, persamaan yang pertama dulu kita cari. Persamaan pertama X-nya sama dengan 0. Kita masukkan 6 kali 0. 0 ditambah. Jadi berapa? 2Y. Ya, 2Y tinggal sama dengan 12. 12 ya. Ini 12 tinggal. Ini tuh. Ini sama dengan 12. Y-nya sama dengan 12 bagi 2, 6 ya. Dapat titik potongnya di sini 0,6. 0,6. Dah. Kemudian Y-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan Y-nya 0 di sini. Jadi 6X sama dengan 12. X sama dengan berapa? 12 bagi 2. 12 bagi 6, 2 ya. Jadi kita dapat 2,0 ya. 2,0. Nah, kita tulis dulu di sini persamaan pertamanya, kita dapat 0,6 sama 2,0.
0,6, 0,6, 2,0. Ini persamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua, nih 3x ditambah y sama dengan 6. Kalau x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 6. Nah, kita dapat nih 0,6. Kalau y-nya sama dengan 0, x-nya kita dapat 6 dibagi 3x sama dengan 6. X sama dengan 6 bagi 3. Dapatnya 3 ya. Dapatnya 2 ya. 6 bagi 3 sama dengan 2. Langsung aja sini tulis sama dengan 2. Sama dengan 2. Dah, maka titiknya didapat 0,6. Ya, di persamaan keduanya di sini. Persamaan kedua didapat pertama titiknya 0,6. Yang kedua 2 ya, salah nih. Hapus 2. X-nya 2, Y-nya 0. Ya, X-nya 2, Y-nya 0. Ya, ini kan nilainya. Nah, kita masukkan ke garis ya. Garisnya udah. Kemudian di sini x-nya juga 6. Dihapus dulu ya. Sini 6. Coba x-nya. Y juga 6 ya. X-nya 6. Salah ibu nih. Sini dikit lah. Ya, di sininya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini 6. Nah, tunggu dulu, nggak lurus. Ini kita ini 1, 2, 3, 4, 5,
6. Nah, kita bikin titiknya warnanya hitam. Titiknya di yang pertama, titiknya di 0,6. Jadi X-nya 0, Y-nya 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 sini ya. Ini titiknya. Kemudian yang titik yang keduanya 2,0, berarti X-nya 2, Y-nya 0. X-nya 2, Y-nya 0 di sini. Nah, kita garis nih. Kita garis menggunakan garis warna jauh. Yes. Tunggu dulu dihapus. Lurus ya. Nah, tuh. Kemudian yang kedua kita gunakan warna lain, biru. 0,6. Jadi X-nya 0, Y-nya 6. X-nya 0, Y-nya 6. Jadi di sini. Warna biru. Warna biru kita tulis warna pink. Tadi warna hitam ya, warna hitam di sini. Nah, ini yang kedua ya. 0,6. Kemudian 2,0 di sini. Kita kasih warna biru. Ini dia, kita gabung. Nah, ini contoh yang banyak solusi karena di setiap titik ini kan merupakan titik potong ya, karena dia dempet kan, dia dempet. Maka tiap titik yang ada di garis ini merupakan solusi, makanya dia disebut banyak solusi. Jadi ini contoh dari sistem persamaan linear yang memiliki solusi banyak ya, karena dia itu persamaan L1 dan L2-nya, garis 1 dan garis 2-nya itu saling berdempetan gitu ya. Kemudian contoh yang ketiga, ini yang tadi itu bisa ya cari, coba kita cari pakai eliminasi substitusi ya. Nih, ini kita mau menghilangkan Y, artinya ini dikali 1 dikali 2, jadi kita dapat di sini ya, ini kali 1, mana dia tadi, nah ini kali, ini kali 1, ini kali 2, makanya kita dapat di sini 6x ditambah 2y sama dengan nah 6x ditambah 2y sama dengan 12 ya. Kemudian untuk yang keduanya 6x ditambah 2y sama dengan 12. Dikurang. Nih 0, 2y dikurang 2y 0, nih 0. Nah, ini merupakan banyak solusi. Kalau kita bikin dalam matrik ya, kalau kita bikin dalam matrik nanti hasilnya yang di bawah ini ya, ini kan matriknya ada kayak gini bentuk umumnya nanti ya. Ini nilai konstantanya kalau digabung antara koefisien sama konstanta, ini A-nya, ini B-nya ya. Maka di bawahnya ini nilainya 0, 0, 0 gitu ya. Maka yang matrik paling bawah ini nilainya 0 semuanya. Maka itu dia dinamakan matrik sistem persamaan linear banyak solusi ya, kayak ini ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nih, ini contoh dari banyak solusi. Kalau kita nanti digambarkan dalam matrik,
yang paling bawah adalah barisan 0. Itu maka dia itu disebut nanti sistem persamaan linear banyak solusi atau solusi banyak itu ya. Kalau kita lihat di grafiknya tadi dia saling berdempetan kan. Nah, kita lihat contoh yang terakhir. Nih kalau kita bikin matriknya, kalau kita bikin grafiknya ya, X-nya sama dengan 0, ini untuk persamaan yang pertama ya, X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 4 bagi 2, 2. Kemudian kalau ini ya untuk yang pertama dulu, X-nya, Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan berapa? 4. Untuk yang kedua ya, ini yang kedua lagi, X-nya sama dengan 0, Y-nya 8 bagi 2 sama dengan 4. Kemudian untuk Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 8 ya. Maka ini kita dapat titiknya. Titik yang pertama kita dapat 0,2. Kemudian yang kedua kita dapat 4,0. Kemudian yang pertama, titik yang pertama di persamaan kedua kita dapat 0,4. Kemudian 8,0. Nah, kita gambarkan. Kita gambar lagi ya. Kita gambarkan di sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini. Ya. Nanti tolong bikin rapi-rapi aja di catatannya ya. Ulang lagi lah garisannya nih. Berantakan. Tadi yang pertama tadi dapatnya, aduh, berapa tadi yang pertama ya? Persamaan pertama kita dapat tadi 4, 0,2 ya kan, 4 bagi 2, 2. Kemudian titik yang pertama, titik yang kedua kita peroleh 4,0. Kemudian yang persamaan yang kedua kita peroleh 0,4 ya, 2 bagi 8 kan 4. Kemudian yang titik keduanya kita peroleh 8 ya, 8,0. Nah, kita gambar di sini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian di atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sumbu Y, ini sumbu X. Dah, yang pertama kita gambar, kita titiknya itu 0,2, berarti yang pink aja kasih 0,2, berarti X-nya 0, Y-nya 2. Berarti di sini. Nah, di sini dia ya. Kemudian 4,0, X-nya 4, Y-nya 0. X-nya 4, Y-nya 0. Ini dia. Ya, kita kasih nih warna kuning. Kita garis. Ini garisnya. Ini persamaan yang pertama ya, L1 aja kita kasih kembang. Ini adalah titiknya ya. Titiknya
Ini biru ya, biru nih, pink ini. Sini 2 tadi kasih gambar nih ya, ini di sini ya 2-nya, titiknya 2 sudah. Gambar yang kedua, ini satu. Gambar yang kedua kita persamaannya itu di 0,4, berarti 0 x-nya 4 y-nya. Di sini 2, 3 di sini, 4 di sini ya, di sini dia. Kemudian 8,0 ya. 8 nih, 8,0 di sini. Nah, kita garis nih warna hijau lagi. Nah, kan ini berarti tidak memiliki solusi karena dia tidak memiliki titik potong. Kalau ya titik potongnya tidak ada, berarti ini contoh sistem persamaan dia tidak memiliki solusi. Nah, kita lihat dengan menggunakan eliminasi substitusi. Nah, ini kan bisa kita kurangkan ini ya, kita kurangkan langsung. Kurang X dikurang X 0, 2Y dikurang 2Y 0, 4 dikurang 8 min 4. Ya, ini min 4 ini bukan solusi ya, karena 0 dikurang 0 apakah 4? Tidak kan? 0 dikurang 0 seharusnya 0 kan? Berarti ini tidak memiliki solusi. Dilihat dari gambar tadi juga tidak memiliki solusi karena dia tidak memiliki titik potong. Dah, ya. Udah ya, sekian dulu materi Ibu kali ini. Untuk kali ini tidak Ibu kasih tugas, tapi tolong dicatat ya contohnya. Ini kan nggak ada di bahan ajar Ibu ya contohnya, eliminasi, cara grafik eliminasi gitu ya, contohnya nggak ada tapi cuma teori aja. Nah, tolong dicatat ya.